Sahabat tercinta Al-Fadhil Dr. Andes Kiai Haji Fashani Hatta berserta keluarga, semoga Allah kabulkan harapan dan doa-doanya. Allah bahagiakan anak cucu keturunannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan selalu senantiasa keberkahan, kebahagiaan dunia akhirahnya. Amin ya rabbal alamin. Segenap keluarga besar Bapak Haji Syahdan dan keluarga besar Pondok Pesantren Al-Falah dan guru Kiai Muhammad Farid Cirebon Buntet, kita doakan beliau sehat walafiat. Mohon maaf tak sebut nama satu persatu ustazah dan para guru yang telah hadir. Semoga semuanya mempunyai semua Allah berikan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Habibana Ahmad bin Muhdar Al-Aqas dan Habibana Fahmi bin Saleh As-Segaf. Saya tak ingin berpanjang kalam karena hidangan sudah di depan mata. Setuju? Setuju. Hidangan sudah di depan mata dan Sohibul Bait mempersilahkan untuk dinikmati, dicicipi, dan prosesi akad nikah sudah dilewati. Inti acara pagi hari ini adalah ijab qabul. Sudah kita lewati bersama dan kita berdoa. Disebutkan di antara tempat-tempat waktu pengkabulan doa ketika prosesi ijab qabul. Oleh karenanya ketika kita menghadiri dan menyaksikan ijab qabul pernikahan, maka disitulah waktu tempat pengkabulan doa. Semoga doa yang telah kita panjatkan, kebahagiaan keluarga, dunia akhirah Allah kabulkan dan Allah tunaikan. Amin ya rabbal alamin. Ketika manusia diciptakan Allah, fitrahnya dihiasi syahwat, cinta kepada pernak-pernik kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan, zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa wal bani ila akhiril ayat. Allah Subhanahu wa ta'ala hiasi manusia, kita manusia, ada perhiasan yang harus kita sempurnakan. Allah berikan kepada manusia fitrahnya dan menjadi perhiasan untuk mengarungi kehidupan yang sementara. Apa? Hubus syahwat, cinta kepada syahwat, keinginannya kepada binanisa, kepada lawan jenisnya. Saya ingin garis bawah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam ayat yang selalu dibaca dan dilantunkan oleh qari di setiap pernikahan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan setiap manusia berpasang-pasangan, laki dan wanita. Tidak ada laki dan laki, tidak ada wanita dan wanita. Karena fitrah manusia Allah hiasi hubus syahwat, cintanya, condongnya fitrah manusia yang suci kepada lawan jenisnya. Begitulah fitrah. Jangan kita menabrak fitrah manusia yang ada. Insya Allah. Dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, fitrah manusia cinta kepada lawan jenisnya, Allah memberikan jalan untuk melampiaskan kebutuhan biologisnya dengan cara yang paling halal, cara yang paling indah, dengan pernikahan. Dan Allah mengingatkan dan Allah tegaskan dan mewanti-wanti dengan peringatan keras, hai manusia, aku ciptakan kalian, perhiasan kehidupan kalian cinta hawa nafsu kepada lawan jenis. Namun
Aku ciptakan kepada kalian jalan yang terindah, pernikahan. Jangan sekali-kali mencari jalan selain itu. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Seburuk-buruknya jalan. Dan itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Oleh karena itu, alhamdulillah pagi hari ini ayahanda, guru tercinta Dr. Andes Kiai Haji Fasyari Hatta telah menikahkan putri kesayangan tercinta, dan semoga amanah Allah Subhanahu wa taala telah dijalankan dengan sebaik-baiknya dan menjadi tabungan akhirah yang abadi selama-lamanya. Amin ya rabbal. Itu poin pertama. Saya ingin menyampaikan sebetulnya kesempatan yang sangat bahagia ini ada 5 poin. Ini baru 1 poin. Lanjut gak nih? Kata Habib Ahmad enggak? Ada 1 poin. Yang terakhir ini mungkin menjadi motivasi untuk di sini ada jomblo. Ternyata mantan jomblo. Saya ingin sampaikan agar menjadi motivasi bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala tegaskan kepada hamba-hambanya yang ingin menjalani ibadah dengan jalur pernikahan yang sangat indah dalam kehidupan. Memang pernikahan itu ibadah. Ketika seseorang ingin beribadah pasti akan dihalangi oleh setan yang selalu berusaha menghalangi manusia untuk tidak beribadah. Oleh karenanya saya sampaikan pesan ini kepada semua jomblo-jomblo lovers. Semua teman-teman mungkin hadir bersama, tekadkan niat agar menyempurnakan keimanan dengan pernikahan. Falyattaqillah fi syirkil baqi. Dengan apa? Memantapkan niat tekad Allah iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Tegas Allah sampaikan, kalau kau dalam keadaan susah, fakir, dan kau ingin mendapatkan kecukupan dalam kehidupan, maka caranya apa? Ketika engkau kau tidak mempunyai apa-apa dalam kehidupan dan kau melangsungkan pernikahan ibadah yang sangat suci untuk menyempurnakan keimanan, pasti Allah berjanji yughnihimullahu min fadli. Allah akan kayakan untukmu, Allah akan cukupkan kebutuhanmu. Kenapa? Pernikahan itu ibadah. Bahkan ya, walaupun hadis ini dhaif, namun Ibn Abbas menyebutkan hadis ini marfu'an. Ini di sini banyak koroki, mohon maaf niat mengajarkan, namun ketika Rasulullah SAW tegaskan, ada seorang sahabat pemuda bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku tidak punya sesuatu untuk menikah. Namun Rasulullah SAW katakan, menikahlah engkau dengan seadanya, maka Allah akan kayakan, Allah akan cukupkan kebutuhan rumah tanggamu. Dan Rasulullah SAW bersabda, hadis yang sering dibacakan oleh guru-guru kita, iltamisu al-ghina. Di redaksi yang lain, iltamisu al-rizqa bin nikah atau fin nikah. Carilah kekayaan, carilah rizki, kekayaan, kebutuhan, kecukupan dalam kehidupan dengan apa? Dengan pernikahan. Jangan takut miskin, takut tak makan. Ketika seseorang berada di ranah ibadah, pernikahan, mengarungi bahtera rumah tangga, Allah Subhanahu wa taala yang akan cukupkan kebutuhan perjalanan ibadah rumah tangga, insya. Dan yang ketiga terakhir, kalau saya harusnya keempat ya, jadi tidak ada persepsi lain. Kalau 1 persepsi lain, 2 persepsi lain, 3 persepsi lain, ada 4 aja. Oke. Yang terakhir yang saya mau sampaikan begini. Oh, ternyata sudah pagi ya. Saya pikir masih malam, bisa besok. Aneh datang dari jam 6.
udah di parkiran. Nih Aan bilangnya sama saya, nggak apa-apa nih, mohon maaf nih, hanya orang Betawi begini bahasanya, bukan hampura. Nih Aan bilang sama saya, Bib datang ntar sebelum jam 8 ya. Pikiran saya dari kajian subuh di Betukangan, gua harus buru-buru nih, bukan maulid. Mesti saya sampai sebelum jam 8. Jam 8 mesti kosong. Masya Allah, akhirnya kita istirahat dulu di parkiran ini, tanggung jawab loh. Masya Allah, ambil tidur kita di situ. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, berkah dunia wal akhirat. Yang terakhir yang mau saya sampaikan, punten, hampura, mohon maaf. Kita baca tadi wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Dari pernikahan itu akan timbul, akan muncul mawaddah warahmah. Mawadah itu cinta, ya, cinta yang melihat fisiknya saja. Namun ketika sudah melewati pernikahan demi waktu dan kehidupan, maka akan berubah menjadi rahmah. Rahmah itu apa? Kasih sayang. Rahmah itu belas kasih. Mohon maaf, ketika seseorang menikah hanya melihat cinta fisiknya saja, fisik itu akan pudar dengan dimakannya waktu. Namun ketika dia mantapkan dirinya pernikahan karena apa? Mawaddah dan rahmahnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan giring perjalanan pernikahannya untuk selama-lamanya. Mohon maaf punten, kalau kita melihat, ya, kenapa ada nenek kakek ketika berangkat umroh berdua, sudah tua renta, namun romantis keadaannya, ya, berpegangan tangan, ya, saling suap menyuap makanan, nikmat. Kalau dipikir, nih kalau ya anak-anak muda lihat jomblo, lihat apa yang diharapkan dari nenek ke kakek, sudah tidak ada fisik yang kuat, tidak ada lagi kekuatannya. Dan ketika itu tidak kakek, apa yang diharapkan oleh nenek sudah berubah raut mukanya. Apa yang diharapkan? Ternyata apa? Disitulah Allah timbulkan rahmah. Tidak lagi melihat mawadah, tidak lagi melihat fisiknya. Mudah-mudahan Allah pertahankan cinta karena Allah, cinta karena baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon maaf, punten, terima kasih, Pol Kiai, Bunyai, mohon maaf. Ya, rancang berbicara di hadapan guru-guru tercinta. Mudah-mudahan bahtera rumah tangga yang telah kita jalani dalam kehidupan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan. Allah hadirkan ketenangan, Allah hadirkan kenyamanan, Allah hadirkan segala bentuk kebahagiaan. Dan insya Allah tak hanya di dunia perkumpulan kita bersama orang-orang yang kita cinta, namun perkumpulan yang abadi selama-lamanya di surga bersama baginda tercinta Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih punten hampura, matur suwun sangat nggih. Matur suwun. Oh tanda. Oh tanda. Matur nuhun. Orang Sunda, orang Jawa ya. Ya pokoknya matur nuhun, matur suwun sangat, maafin ya. Iya. Paling nyaut deh orang Betawi. Mudah-mudahan semua sehat walafiat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazaa diucapkan kepada Habibul Mahbub Habib Nabil bin Syauqi Al-Qadri yang telah memberikan tausiah dan nasihat perkawinan terkhusus kepada kedua mempelai. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi oleh-oleh dan modal dalam mengarungi rumah tangga. Para alim ulama, para asatizah yang dimuliakan Allah, sebelum beranjak untuk menikmati hidangan yang telah disediakan, kami mohon kepada kedua mempelai, kemudian para alim ulama untuk berfoto dengan pengantin sebelum beranjak untuk menikmati hidangan. Kami mohon kesediaan